Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai histogram, poligon, dan ogive. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus ya. Baik, yang pertama kita di sini sudah ada data kualitatif yaitu data kelas. Di sini kita diminta untuk membuat diagram batang. Cara membuat diagram batang di sini kita blok terlebih dahulu kelas dan jumlah siswa yang ada di tabel yang sudah kita buat. Setelah kita blok, kita klik menu bar pada insert di pojok kanan atas. Setelah kita klik di sini ada menu chart, itu ada kolom, ada line, ada pie, ada bar, ada area, ada scanner atau order chart. Di sini kita pilih kolom. Di kolom sini terdapat 2D kolom, 3D, calendar, cone, dan piramid. Di sini kita pilih yang 3D kolom. Setelah kita klik yang 3D kolom, akan muncul grafik diagram batang seperti yang ada di layar Excel. Kita ubah terlebih dahulu jumlah siswa menjadi data kelas atau data siswa. Selanjutnya, setelah data siswa, karena kita diagram batang ini tujuannya untuk memudahkan para pembaca, kita ubah warna dari setiap kelas itu sendiri. Caranya yaitu kita klik diagram batangnya, klik kanan, di sini ada format data series, kita klik format data seriesnya. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Lanjut kita pilih menu file atau fill. Di situ terdapat beberapa menu pilihan lainnya. Kita pilih fill. Lanjut setelah fill kita pilih vary color by point. Setelah kita klik, warna dari setiap kelas itu akan berubah dengan sendirinya. Ya, setelah kita klik, kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan berubah warnanya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sehingga dengan membedakan warna itu akan memudahkan para pembaca untuk membaca diagram batang di sini. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke histogram. Di sini kita sudah ada data hasil ujian akhir. Di sini kita diminta untuk membuat histogram, poligon, dan ogive. Pertama, kita urutkan terlebih dahulu data hasil ujian siswa, dimulai dari terendah hingga tertinggi, yaitu 98. Selanjutnya, di sini saya sudah memberikan rumus yang akan kita cari. Yang pertama itu ada nilai minimum, yang kedua nilai maksimum, yang ketiga range, yang keempat banyaknya data atau count, yang kelima banyaknya hasil ujian, yang selanjutnya yaitu panjangnya hasil ujian atau panjangnya kelas. Yang pertama kita cari nilai minimum terlebih dahulu dengan rumus sama dengan minimum kita blok data dari data hasil ujian. Selanjutnya maksimum. Nah, di sini setelah mencari maksimum, lanjut
mencari range. Caranya mencari range yaitu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, yaitu 88. Lanjut ke N, itu banyaknya data, kita mencari dengan rumus count. Banyaknya data ada 60. Kita lanjut ke banyaknya hasil ujian atau banyaknya kelas. Rumusnya yaitu sudah tercantum 1 ditambah 3,3 dikali log N. Banyak log N. N-nya ini 60. Karena sebelumnya sudah kita cari. Dapatkan hasil 6,86. Karena ini harus bilangan bulat, makanya kita bulatkan menjadi 7. Lanjut ke panjangnya kelas. Panjangnya kelas ini rumusnya range dibagi dengan banyaknya kelas. 12 dengan hasil 12,81. Kita butuhkan bilangan bulat, maka dari itu kita bulatkan ke atas dengan hasil 13. Setelah menentukan nilai minimum, maksimum, range, banyaknya data, banyaknya kelas, dan panjangnya kelas, kita lanjut ke mencari kelas bawah, kelas atas, batas atas, titik tengah, dan frekuensi. Cara mencari kelas bawah yaitu kita ambil dari nilai minimum yang ada di data kelas. Nilai minimum data kelas yaitu 10. Jarak dari kelas bawah ke kelas atas yaitu 7. Dilihat dari banyaknya kelas atau K. 10 ditambah 7. 10 ini diikut sertakan jadi 16. Untuk selanjutnya yaitu kita tambahkan nilai awal kelas bawah awal ditambah dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas 7. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Begitu juga dengan kelas atas. Kita cari dengan rumus kelas atas ditambah dengan banyaknya kelas 7. Lanjut kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita hitung batas bawah. Batas bawah di sini sudah saya berikan rumus. Rumusnya kelas bawah dikurang dengan 0,5. Sama dengan kelas bawah dikurang 0,5. Selanjutnya kita tarik rumus ke bawah. Baik, sudah batas bawah, dilanjut ke batas atas. Batas atas rumusnya sudah saya cantumkan, yaitu sama dengan kelas atas ditambah 0,5. Kita tarik rumus ke bawah. Kita lanjut mencari titik tengah. Mencari titik tengah dengan rumus kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Kita gunakan rumusnya kelas atas ditambah kelas bawah dibagi 2. Kita dapatkan hasil 13. Kita tarik rumus ke bawah untuk memudahkan. Lanjut kita mencari frekuensi. Rumus mencari frekuensi yaitu kita blok terlebih dahulu sama dengan frekuensi
Data array atau jumlah data dari kita blok semua datanya dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya titik koma kelas atas. Kita klik Ctrl Shift secara bersamaan. Baik, frekuensi sudah kita cari, sudah kita tarik rumus ke bawah. Selesai sudah, kita mencari data kelas bawah, kelas atas, batas atas, titik tengah, dan frekuensi. Selanjutnya kita buat diagram histogram. Baik, di sini saya sudah memindahkan batas untuk membuat diagram histogram. Yang pertama, cara membuatnya itu kita blok dari batas sampai dengan frekuensi, lalu ke menu bar insert. Di sini sama dengan membuat diagram batang, yaitu ke menu kolom. Kita pilih yang 2 kolom. Setelah diagram keluar seperti ini, kita edit, klik diagram, lalu klik kanan. Selanjutnya, format data series. Gap-nya kita hilangkan. Selanjutnya kita beri warna di tepi histogram. Caranya yaitu klik kanan, lalu format data series. Selanjutnya klik border color, lanjut ke short line. Kita beri transparansinya yaitu 6% dengan warna hitam. Sudah jadi data histogram yang sudah kita buat. Kita ganti namanya menjadi hasil ujian. Hasil ujian siswa. Data histogram kita sudah selesai. Lanjut kepada poligon. Selanjutnya membuat diagram poligon. Selanjutnya membuat poligon yaitu di blok terlebih dahulu. Lanjut ke menu bar insert kembali. Kalau sebelumnya histogram itu kolom, di poligon ini kita pilih line. Kita pilih line. Kita pindahkan sedikit. Poligonnya sudah jadi. Di poligon ini kita menggunakan datanya yaitu titik tengah. Lanjut kita gabungkan antara histogram dan poligon. Caranya kita blok tabel terlebih dahulu, lalu pilih menu insert kembali ke kolom, lanjut pilih kolom. Setelah ini, kita rapatkan terlebih dahulu. Klik kanan, format data series, ke fill. Mohon maaf, ke series option, gap-nya kita nolkan, supaya diagram ini berdekatan. Lanjut, karena kita akan menggabungkan histogram dan poligon, kita pilih change chart type, kita pilih line,
histogram dan poligon sudah jadi. Selanjutnya kita bedakan warnanya terlebih dahulu. Poligon dan histogramnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke selanjutnya yaitu OGIF. Selanjutnya kita buat OGIF. Di sini saya sudah memindahkan data di atas untuk memudahkan dalam mengerjakan OGIF. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu OGIF positif. Yang pertama, kita mendapatkan interval kelas, frekuensi dari setiap interval kelas, dan yang ketiga di sini ada tepi atas. Di sini kita di OGIF positif ini kita menggunakan tepi atas sebagai batas frekuensi kumulatif. Selanjutnya, berdasarkan TDF kumulatif kurang dari atau tepi atas, dan yang terakhir frekuensi kumulatif yang ini itu adalah banyaknya frekuensi atau banyaknya jumlah data. Jadi dari frekuensi kumulatif ini penjumlahan antara frekuensi sebelumnya dari 2 ditambah 2, 4 ditambah 2, 4 ditambah 1, 5, sampai dengan 60. Lanjut kita buat OGIF positifnya. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah itu, klik menu bar insert yang ada di pojok kanan atas. Selanjutnya, di sini ada chart kembali. Kita pilih line. Setelah kita klik line, akan muncul grafik seperti ini. Kita ubah terlebih dahulu hasil ujian siswa. OGIF positif yang kita buat sudah jadi. Kita lanjut ke OGIF negatif. OGIF negatif, yang pertama interval kelas. Yang kedua, OGIF negatif yaitu diambil dari tepi bawah sebagai batas frekuensi kumulatif. Yang ketiga, berdasarkan TDF kumulatif lebih dari, dan frekuensi kumulatif adalah banyaknya frekuensi atau jumlah data. Jika di OGIF positif itu dimulai dari kurang dari, di sini karena lebih dari, kita pertama dari penjumlahan seluruh frekuensi. Setelah kita mencari frekuensi kumulatif lebih dari, kita lanjut membuat OGIF negatifnya. Pertama, kita blok terlebih dahulu tepi bawah dan frekuensi kumulatif. Lanjut, kita klik menu bar insert. Di sini ada menu chart kembali, kita pilih line. Setelah muncul grafik seperti ini, kita ganti namanya terlebih dahulu hasil ujian siswa. OGIF negatif yang kita buat sudah jadi.
Selanjutnya kita gabungkan antara ogif negatif dan ogif positif. Kita buat ogif positif dan ogif negatif, kita gabungkan. Kita blok data tabel yang sudah disediakan. Klik menu bar insert, klik line kembali. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ogif positif dan ogif negatif yang kita buat sudah selesai. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai diagram batang, histogram, poligon, dan ogif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.